Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Dan kita lanjutkan pembahasan kita dalam sifat salat Nabi. Sebelum kita lanjutkan pada pasal al-qiraah, nah, siapa di antara antum yang mau membaca doa istiftah? Fadhol. Yang mana saja? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil thalji wal ma'i wal barad. Baik. Nah, doa istiftah yang lainnya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, yang lainnya? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Baik. Yang lainnya? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baik. Ikhwah yang lain? Kalau yang lainnya? Tidak ada? Hah? Baik. Doa yang lainnya? Yang siapa? Baik. Ikhwah yang lainnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kamar? Salsa marot atau asyar marot? Salah. Hah? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. La ilaha illallah. Subhanallah. Asyaratan. Alhamdulillah, alhamdulillah asyaratan. La ilaha illallah, la ilaha illallah asyaratan. Baki? Ada ini? Kurang satu kalimat. Takbir, tahmid, tahlil, tasbih, takbir, tahlil, kemudian istighfar. 10. Takbir 10, tahmid 10, tasbih 10, tahlil 10, istighfar 10. Tab ya, diusahakan
Antum menghafal doa istighfar ini supaya bisa mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi dalam hal ini. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala al-qiraatu. Bacaan, yang dimaksud bacaan di sini adalah membaca Al-Fatihah. Thumma kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasta'id billahi ta'ala fayaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa kana ahyanan yazidu fihi fayaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Tsumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wa la yajharu biha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah taala. Maka Nabi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan kadang-kadang Nabi menambah padanya seraya mengatakan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim wala yajharu biha, dan tidak dikeraskan. Ini kalau sedang sholat jahriyah, ta'awud dengan bismillah dibaca tapi tidak dikeraskan. Ya, tidak dikeraskan. Nah. Kalau misalkan tidak panjang yang ini, tidak hafal yang ini, maka cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat fa idza qara'ta fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baik. Dan ini membaca ta'awud dan bismillah dibaca setiap rakaat ya. Setiap rakaat, karena rakaat yang pertama berbeda dengan rakaat yang kedua berbeda dengan rakaat ketiga dan seterusnya. Ya, setiap akan membaca Al-Fatihah dalam salat ini dibaca. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian berikutnya al-qiraatu ayatan. Al-qiraatu ayatan. Membaca satu ayat. Ini membaca surat Al-Fatihah, dibaca satu ayat. Satu ayat berhenti. Tsumma yaqra'u Al-Fatihah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah wa yaqta'uha ayatan dan memutusnya satu ayat atau berhenti satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqifu. Tsumma yaqul alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma yaqifu. Tsumma yaqul arrahmanirrahim. Tsumma yaqifu. Tsumma yaqul maliki yaumiddin wa hakadha ila akhir surati. Wa kadzalika kanat qira'atuhu kullaha yaqifu ala ru'usil ay wala yasiluha bima ba'daha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan memutusnya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berhenti, kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berhenti, kemudian mengucapkan ar-rahmanirrahim, berhenti, kemudian mengucapkan maliki yaumiddin, berhenti. Nah, dan seperti ini sampai akhir surat.
Dan demikian juga bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya berhenti di penghujung ayat, ala ruusil ay, ya. Berhenti di atas ruus itu kepala, ya. Kepala jadi ujung ayat, dan tidak menyambungnya dengan apa-apa yang setelahnya. Dan apa-apa yang setelahnya. Nah, Taib. Jadi ini sunnah Nabi ataupun contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Wa kana taratan yaqra'uha maliki yaumiddin, dan kadang-kadang Nabi membacanya maliki yaumiddin. Jadi pada bacaan maliki yaumiddin ada dua bacaan pada malikinya. Jadi bisa dipanjangkan maknya maliki yaumiddin, bisa dipendekkan maliki. Ya, di maliki dipanjangkan pada maknya. Kemudian bacaan yang kedua dipendekkan maliki. Ya, artinya sama, ya. Yang menguasai atau raja. Nah, Taib. Insya Allah bisa pahamin ya, cara membaca 6 ayat ataupun surat dalam ketika sholat. Nabi mencontohkan 6 dengan membaca satu ayat. Seandainya dilangsungkan bagaimana? Tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Kalau seandainya dilangsungkan juga, nah, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ya, seandainya dilangsungkan. Tapi kalau dilangsungkan, kita harus mengetahui cara membacanya. Ya, jadi, misalkan ya Alhamdulillahirabbil alamin arrahman, na-nya dimasukkan ke ro, dan itu 6 alif lamnya bukan alif lazimah, ya. 6. Jadi Rabbil alamin ar-rahma, ya, bukan Rabbil alamina ar-rahman ar-rahim, ya. Bukan Rabbil alamina ar-rahman ar-rahim. Misalnya kalau mau dilanjutkan, kalau di satu napaskan nih. Tapi na-nya dimasukkan kepada ro. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Tapi itu juga kalau misalkan ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, harokat mimnya dibaca, ya. Ar-rahmanir rahim mima, ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, ya. Jangan kalau satu napasan ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, kalau begitu dibuang, telah membuang harokat mim, ya. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, itu telah membuang harokat mim pada ar-rahimi. Jadi kalau mau di satu napaskan ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, harokat mimnya ar-rahimi dibaca, ya. Nah, baik. Jadi ingat pada kalimat ataupun pada bacaan maliki yaumiddin ada dua bacaan. Maliki yaumiddin, maknya dipanjangkan, dengan maliki, maknya dipendekkan, ya. Baik. Rukniyatul Fatihati wa fadailuha. Rukun, ya. Surat Al-Fatihah sebagai rukun di antara rukun-rukun salat. Tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Ya, tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, wa fadailuha, dan keutamaan surat Al-Fatihah. Wa kana yu'azzimu min sya'ni hadhi surati. Fa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan urusan atau perkara surat ini, yakni surat Al-Fatihah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sholata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitabi fasa'idan. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca padanya Al-Fatihah. Ya, Fatihatul Kitab yaitu surat Al-Fatihah. Pembuka Alkitab, yang maksud surat Al-Fatihah.
ya. Faso'idan dan seterusnya. Faso'idan dan seterusnya. Wa fi lafdin la tujzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi Fatihatil kitab. Dan di dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tujzi'u, tidak diperbolehkan atau tidak sah sama. Salat yang seseorang tidak membaca padanya la yaqra'u rajulu. Ar-rajulu seseorang la yaqra'u tidak membaca fiha padanya bi Fatihatil kitab, itu Al-Fatihah. Ya, tidak diperbolehkan salat seseorang yang tidak membaca padanya Al-Fatihah. Wa daratan yaqul man shalla sholatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fa hiya khodaj ghairu tamam. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa salat, man shalla sholatan, barang siapa melaksanakan satu salat lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab, dia tidak membaca padanya Al-Fatihah, fa hiya khodaj, maka dia sholatnya tersebut khodaj, diulangi 3 kali, hiya khodaj. Tafsir daripada khodaj yaitu ghairu tamam, tidak sempurna. Nah, tidak sempurna. Nah, tidak sempurna ini bukan berarti boleh, tapi ditafsirkan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu tidak sah sholatnya, ya, tidak sah sholatnya atau tidak dianggap sholatnya. Wa yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang berikutnya adalah menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah. Salat yang di dalamnya tidak dibaca Al-Fatihah, ya, maka ini salatnya tidak sah, ya, salatnya tidak sah. Nah, ini baik salat wajib maupun salat sunnah, ya, baca Al-Fatihah ini. Salat sendirian atau salat berjamaah, nah, baik makmum maupun imam, membaca Al-Fatihah. Nah, qala Allah tabaraka wa ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iqra'u yaqulul abd alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullahu ta'ala hamidani abdi, wa yaqulu al abdu ar-rahman ar-rahim, yaqulullah asna alayya abdi, wa yaqulul abdu maliki yaumiddin, yaqulullahu ta'ala majidani abdi, yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala fahadhihi baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala fahaula'i li abdi wa li abdi ma sa'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berkata, aku membagi solat di antaraku dan di antara hambaku, 2 bagian. Aku membagi solat di antaraku dan di antara hambaku 2 bagian. Maka sebagiannya untukku dan sebagiannya untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Iqra'u, bacalah oleh kalian. Yaqulul abdu, hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Allah tabaraka wa ta'ala berkata, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, atau telah memujiku hambaku. Yaqulul abdu, kemudian hamba mengatakan lagi, ar-rahmanir rahim. Yaqulullah, Allah berkata, asna alayya abdi, telah memuji atau telah menyanjung atasku hambaku, telah menyanjung atasku hambaku. Wa yaqulul abdu maliki yaumiddin, hamba itu mengatakan lagi maliki yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan majidani abdi, hambaku telah memuliakanku, ya, hambaku telah memuliakanku. Yaqulul abdu, hamba itu mengatakan lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Qala fahadhihi baini wa baina abdi, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan maka ini di antaraku dan di antara hambaku, di antaraku dan di antara hambaku. Wali abdi mas'ala, dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta, dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta. Yaqulul abdu, hamba itu mengatakan lagi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan karunia atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Qala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, fahaulai li abdi wa li abdi ma sa'ala. Mereka itu semua, ya, mereka itu semua itu apa yang ada pada ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, untuk hambaku dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta. Nah, baik. Jadi 6. Nah, di sini dari hadis ini para ulama berselisih pendapat, ya, pendapat apakah bismillah termasuk ayat daripada ayat Al-Fatihah ataukah tidak. Nah, ada yang berpendapat tidak termasuk, ya, karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW memulai dengan, atau Allah tabaraka wa ta'ala, ya, memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tidak memulai dari bismillah. Tapi sekali lagi bukan berarti bismillah tidak dibaca, ya. Sudah berlalu pada pembahasan yang sebelumnya, membaca ta'awudz dan membaca bismillah, ya. Nah, baik. Jadi tadi Al-Fatihah itu sebagai rukun atau diantara rukun salat, ya, kemudian keutamaan daripada membaca Al-Fatihah, ya, 6. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi 6 di antara Allah dan di antara hambanya, 6 dua bagian, sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk hamba, ya, 6 pada 6 surat Al-Fatihah ini. Baik. Wa kana yaqulu ma anzalallahu azza wa jalla fi Taurati wala fil Injil mithla umil Qur'an wa hiya as-sab'u al-mathani wal Qur'anu al-azim alladhi utituhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah azza wa jalla menurunkan pada Taurat, tidak pula pada Injil semisal Ummul Quran, semisal Al-Fatihah.
dan dia adalah as-sabu al-mathani, dan Al-Quran yang agung yang aku diberikannya. Nah, ini tidak ada semisal surat Al-Fatihah di dalam kitab Allah yang terdahulu, baik dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Ya, nah. Wa amara sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-musi'a sholati ayyaqra biha fi sholatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada orang yang salatnya jelek, ya, supaya membaca Al-Fatihah pada salatnya. Wa qala liman lam yastati' hifdhaha qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah supaya dalam sholatnya mengatakan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, bagi orang yang tidak bisa menghafal surat Al-Fatihah, ya, misalkan ada, nah, maka dalam sholatnya cukup mengucapkan ini, ya, sebagai pengganti Al-Fatihahnya. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, wa qala li musi sholati fa in kana ma'aka qur'anun faqra bihi wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa halilhu. Dan Nabi SAW berkata kepada orang yang sholatnya jelek, jika dan bersamamu Quran, yakni kamu bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, faqra bih, maka bacalah dengannya. Kalau kamu bisa membaca Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah tersebut. Dan kalau tidak, wa illa, kalau tidak, maka pujilah Allah, bertakbirlah dan bertahlilah. Nah, ini seperti bacaan tadi, alhamdulillah wala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah dan seterusnya. Jadi, kalau kamu bisa menghafal, bisa menghafal Al-Quran, bisa membaca Al-Fatihah, maka bacalah. Kalau tidak bisa, maka bacalah 6 tasbih, tahmid, 6 takbir, tahlil, dan haiqalah, itu wala haula wala quwwata illa billah. Nah, baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Makmum itu sudah mendapat imam mau rukuk apa? Bagaimana Ustaz? Atau apa? Dia menyempurnakan atau sholat saja? Kalau seorang makmum datang masbuk, datang terlambat, mendapati imam ruku, maka dia ikut imam ruku. Sebelumnya takbiratul ihram dulu, ya, takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini merupakan rukun. Ya, Allahu akbar, mislu Allahu akbar, ruku, ikut imam. Dan ini dan dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Dia mendapatkan 1 rakaat sehingga di akhir sholat tidak perlu menambah sholat lagi. Ini kalau sholatnya sempurna bersama-sama imam, ya. Dalam artian imam 2 rakaat, ya dia sudah juga dapat 2 rakaat. Kalau tidak mendapatkan ruku bersama imam, maka dia menambah sesuai kekurangan yang ada, ya. Nah, kalau mendapati imam sedang ruku, kita datang, maka kita takbiratul ihram, itu takbiran pertama Allahu akbar, kemudian kita takbir yang kedua untuk ruku. Jangan Allahu akbar langsung ruku.
Jadi di situ kurang, tidak ada takbiratul ihram. Ya. 6. Thayyib. Nah, itu dianggap dia teranggap dapat 1 rakaat. Dia teranggap dapat 1 rakaat bersama imam. Nah, 6. Thayyib. Adapun kalau dia sempat berdiri datang 6 bersama imam, sempat berdiri 6 mendapat imam berdiri, dia berdiri 6 setelah takbiratul ihram, dia membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Jangan membaca doa istiftah. Ya. Sebagaimana saya sampaikan, doa istiftah adalah wajib, bukan rukun. Ya, bukan rukun. Nah, dia membaca Al-Fatihah. Nah, kalau misalkan ya, dia tidak sempurna membaca Al-Fatihahnya, imam sudah ruku, ya ikut ruku dengan imam. Nah, nanti dia menambah 1 rakaat. Kenapa kok berbeda? Berbeda karena dia mendapatkan berdiri dengan imam dan dia sempat membaca beberapa ayat surat Al-Fatihah. Ya, sempat membaca beberapa ayat surat Al-Fatihah, tapi tidak sempurna. Kalau dia sempurnakan Al-Fatihahnya, dia akan tertinggal rukunya. Dalam artian, kalau dia sempurnakan Al-Fatihah, imam sudah i'tidal. Ya, berarti dia tidak dapat ruku bersama imam. Ya. Nah, sedangkan di dalam hadis faida raka'a farka'u, apabila imam itu ruku, maka rukulah kalian. Ya, rukulah kalian. Nah, jikalau sempat membaca beberapa ayat dari Al-Fatihah tapi belum sempurna, imam kemudian sudah ruku, maka rukulah kemudian nanti disempurnakan, ditambah 1 rakaat yang ketinggalan tersebut. Ya, 6. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalkan dia datang, ya, imam misalkan sempat mendapatkan imam berdiri tapi tidak memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah, ya. Imam misalnya membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, dia membaca sempat misalkan ayat yang terakhir dari apa yang dibaca oleh imam. Ya, dia insyaallah cukup tidak perlu membaca Al-Fatihah dan tidak perlu mengganti. Ya, tidak perlu mengganti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bisa paham ya? Jadi kalau datangnya mendapati imam sedang ruku, maka ikutlah ruku dengan imam. Tetapi tetap takbiratul ihram dulu. Ya, takbiratul ihram, kemudian takbir yang kedua untuk ruku. Nah, itu teranggap dapat 1 rakaat. Nah, dalilnya wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Apa yang kalian dapati dari salatnya imam, maka salatlah, dan apa yang kalian tidak mendapatinya maka sempurnakanlah. Apa-apa yang kalian luput darinya maka sempurnakanlah. Nah, kalau antum sempat mendapatkan berdiri bersama imam dan membaca beberapa ayat dari Al-Fatihah, beberapa ayat ya, perhatikan, beberapa ayat belum sempurna Al-Fatihahnya. Kemudian imam sudah ruku. Kalau antum sempurnakan Al-Fatihah, imam sudah i'tidal, sudah bangkit dari ruku, maka antum jangan sempurnakan Al-Fatihahnya. Antum ruku bersama imam. Ruku bersama imam, dan kemudian nanti mengganti. Ingat, membaca Al-Fatihah itu harus sempurna ya, harus benar. Jangan dikurang-kurangi. Jangan karena mau mengejar rukunya imam kemudian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tidak jelas. Akhirnya apa? Banyak huruf-huruf yang tidak terbaca. Nah, itu Al-Fatihahnya tidak sah. Ya, Al-Fatihahnya tidak sah. Silakan dibuka di Syarhul Mumti ya. Syarhul Mumti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. 6. Jadi membaca itu 6, jangan sampai jangan dibuang-buang hurufnya ya. Kalau misalnya tidak sempat menyempurnakan Al-Fatihah dan imam sudah rukulah. Ya, ruku. Ya, 6. Baik. Kalau sempat membaca beberapa ayat dari Al-Fatihah, 6, belum sempurna, imam sudah ruku, ya rukulah dengan imam. 6, kemudian nanti mengganti. 6. Ingat ini kalau kita masbuk ya. Kalau misalkan sama-sama takbiratul ihram dengan imam, misalkan berdiri, kemudian kita belum membaca Al-Fatihah kalau imam sudah selesai, sudah ruku, ya mungkin antum bacaannya perlu diperhatikan, bacanya ya jangan terlalu panjang-panjang. Ya. Misalkan kalau antum sudah tahu imam bacanya seperti itu, ya ringkas misalnya antum pendek, jangan membaca Al-Fatihah jangan
Alhamdulillahirabbil alamin dihitung 6 rakaat 6 apa? 4 sampai 6 harokat ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Padahal tahu imam itu bacanya ringkas misalkan. Ya antum akan terlambat terus kalau gitu. Ya, antum akan terlambat terus. Nah, yang penting antum hurufnya jangan dibuang-buang. Huruf daripada ayat yang antum baca jangan dibuang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun demikian sah. Ya. 4 sampai 6 rakaat itu ilmu tajwid ya. Itu untuk membaguskan bacaan. Walaupun tidak sampai 6 sampai 4 harokat juga tidak mengapa. Ya, yang penting jangan ada huruf-huruf yang dibuang. Ya, jangan ada huruf-huruf yang dibuang. Baik. Nah, jadi itu wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun apakah makmum membaca Al-Fatihah dalam surat jahriyah dalam sholat yang dikeraskan ataukah tidak? Nah, pembahasannya besok insyaallah. Kalau Syekh Albani, secara global, kalau Syekh Albani itu tidak. Makmum tetap membaca. Makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ya. Insyaallah Syekh membawakan fasal di sini naskhu al-qiraati wa ra'al imam fil jahriyah. Nah, ya afwan. Beliau membaca, tidak membaca. Penghapusan membaca di belakang imam dalam surat jahriyah. Jadi insyaallah pembahasannya besok. Jangan ditanyakan sekarang biar insyaallah sempurna. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta